Okay, boys, here we go. Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di Celengan Film. Tak lupa Mimin selalu doain kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Oke, di video kali ini Mimin akan membahas alur film yang berjudul Special Female Force. Bagaimana seluruh alur filmnya? Yuk langsung saja, mari kita menonton. Film ini dimulai dengan adegan di mana banyak wanita dan pria berkumpul di sebuah kolam renang. Wanita berbikini yang ada di sana ternyata adalah sebuah agen rahasia yang sedang mengintai sekelompok geng yang bernama Mr. Presiden. Saat itu ternyata rencana mereka gagal total. Bahkan dari sekelompok agen rahasia tersebut hanya tersisa 2 orang yang bernama Madame Fong dan Fu. Semua teman-teman Fu dan Madame Fong meninggal secara mengerikan di tangan geng tersebut. Hingga suatu hari, 25 tahun kemudian diadakan pembentukan tim yang sama dengan guru dari alumni tim sebelumnya yang bernama Madame Fong dan Fu. Saat pendaftaran, memang para wanita ini cantik-cantik dan dalam pelatihan, Madame Fong membagi tim menjadi beberapa tim. Dan di sini, Madame Fong mengajarkan bahwa para wanita dilatih untuk menjadi peran kedua karena laki-laki lebih memenangkan fisik dan perempuan lebih menang dalam hal mengintai lawan. Setelah pendaftaran, mereka pun diminta untuk mengumpulkan barang-barang mereka ke sebuah tempat. Dan di sini, ternyata mereka sudah berhasil untuk menggoda para pria dengan kecantikan mereka. Setelah itu, mereka kembali berkumpul dengan menggunakan seragam kepolisian. Di sini, tim D yang dianggotai oleh Ling Ling, Fa, Ting, Hani, Ho, dan Cat harus dihukum karena 3 dari tim mereka tidak bisa menyelesaikan 10 lap. Apalagi Ting yang merupakan anggota tim D ingin pindah ke tim yang lain karena satu anggota dengan Hani. Mereka pun tidak mendapatkan makan malam. Sebelum para tim dibubarkan untuk istirahat, mereka pun melanjutkan untuk push up 100 kali. Dan akhirnya waktu istirahat pun tiba. Di dalam kamar pelatihan, kita diperlihatkan kelakuan cewek-cewek cantik kalau sedang merumpi, apalagi saat Ling tiba-tiba datang sehabis mandi. Ia pun mengibas-ngibaskan rambutnya di depan teman-temannya dan hanya menggunakan baju tidurnya. Seluruh anggota pun terpesona dengan kecantikan Ling Ling hingga pada akhirnya ada satu lagi anggota yang menggemparkan seluruh tim D, yaitu Cat yang tidur tanpa menggunakan pakaian sedikit pun. Di keesokan harinya, mereka pun kembali berlatih, diantaranya melewati halang rintang, latihan berenang hingga tahan nafas di dalam air, menembak, dan berbagai latihan layaknya seorang tentara. Setelah latihan berat, Hani pun memesan banyak makanan yang sangat banyak karena di hari sebelumnya ia tidak mendapatkan jatah makanan karena telah dihukum. Saat hendak memakan makanan yang baru saja ia ambil, tiba-tiba saja petugas mengambil makanannya dan menggantikannya dengan 2 buah jeruk dan 3 telur rebus. Ia pun nampak shock dengan apa yang barusan ia rasakan. Karena tim D mayoritas mempunyai paras yang cantik, tiba-tiba saja ada beberapa lelaki yang ingin mengganggu sekaligus menggoda mereka. Tapi di sini, Hani yang tidak memiliki paras cantik pun marah dan mengajak salah satu lelaki untuk berkelahi. Bukannya berkelahi, mereka pun malah berlomba memakan telur rebus sebanyak-banyaknya. Saat mulut Hani sudah penuh, ia pun malah mengeluarkan seluruh isi telur dari mulutnya dan menyemprotkannya ke muka laki-laki itu dan pergi begitu saja. Scene pun berganti. Para tim pun diundang untuk bertemu dengan salah satu pensiunan geng yang dianggap sampah. Tim D pun disuruh untuk mengumpulkan informasi dengan berkontak dengan para pensiunan gangster tersebut. Karena mereka tidak tahu harus melakukan apa, akhirnya mereka malah menjadi tukang pijit dan berhasil berkontak dengan para gangster tersebut dan membuat Madame Fong sedikit marah. Mereka juga diajari untuk bela diri, tapi karena kemampuan mereka sangat payah, seluruh tim D pun harus kesakitan karena diajar oleh para guru hingga akhirnya terkapar di matras di tempat latihan mereka.
Mereka pun setelah itu pergi mandi. Di sini ada Ting yang terlihat sedang menyembunyikan sesuatu. Setelah selesai mandi, mereka pun bergegas untuk melanjutkan latihan. Tapi di tengah jalan, mereka pun harus berselisih paham dengan tim yang lain dan harus dipisahkan oleh Madam Fong. 我哋有時間就去跑步，你哋喺度洗白白。你講邊個啊？邊個要我咪講邊個咯。喂，想打？攞啲警察！啲添，你哋全部跟我出嚟。 Ternyata tim D harus dihukum karena kelakuan mereka. Ternyata Madam Fong tidak serta-merta menghukum tim D karena kesalahan mereka. Namun, karena ia ingin mengajari mereka ekstra keras agar nantinya mereka juga mendapatkan ilmu yang ia ajarkan. Setelah menghukum, Madam Fong pun kembali ke ruangannya. Nampak di sini ruangan Madam Fong sangat berantakan dan di mejanya ada sepucuk amplop dan setelah dibuka ada foto bersama rekan-rekannya dulu yang telah mati. Hari pun berganti. Di sini Ting yang merupakan anggota terbaik tim D diajak tim A untuk bergabung dalam timnya. Di sini Ting hanya diam saja dan tidak menjawab pertanyaan dari tim A. 不如你過嚟 A 組啊 D 組啲人咁礙眼，聽日嘅淘汰試，只要你幫我哋整走班廢物，我哋一定幫你講好説話。即係你哋意思話係想我出賣地啊？我唔會咁做咯。你自己好好諗下啦。 Tapi di sini ia berkeringat sambil memikirkan sesuatu yang nampaknya mengganggu pikirannya. Latihan pun kembali dimulai. Kali ini mereka disuruh untuk mengumpulkan bendera dan di sini masing-masing bendera mempunyai nilai yang berbeda-beda. Mereka pun akhirnya mendapatkan beberapa bendera walaupun harus dilibatkan dengan perlawanan melawan tim A. Di saat mereka mulai frustasi karena memiliki nilai yang lebih kecil dari tim A, salah satu cara untuk memenangkan latihan ini adalah dengan cara menemukan bendera hitam. Di sini, Hani merasakan ada sesuatu yang mengganjal pikirannya. Ia pun berlari di sebuah papan dan menemukan bendera hitam. Di sini Ting telah mengambil bendera yang sudah ada di tas milik Hani. Tak sengaja Hani pun terpeleset dan akhirnya jatuh. Tapi, teman-teman Hani yang lain langsung menolongnya dengan berbagai cara dan akhirnya bisa membawa Hani ke daratan. Teman-teman Hani yang lain pun heran kenapa Hani tidak melepaskan tas yang sangat berat tersebut. Tapi ternyata di dalam tasnya terdapat foto-foto kedua saudaranya. Dan itulah yang membuat ia berusaha untuk membawa tas tersebut. Ternyata Ting menyerahkan bendera itu ke tim A dan membuat timnya pun mempunyai poin paling rendah. Di sini Ting juga bersikeras untuk pindah ke tim A, tapi ternyata tim A pun memberi keterangan palsu terkait ajakan mereka untuk membuat Ting bergabung ke timnya. Tentu saja tim D yang merasa dikhianati menjadi marah. Tapi walaupun begitu teman-temannya yang berada di tim D tetap saja mengikutinya. Ting merasa bersalah karena telah mengkhianati mereka dan tentu saja tim D juga memaafkan hal itu karena sebelumnya masing-masing dari tim D mempunyai tujuan masing-masing agar tim tersebut masih bisa bersatu. 你哋跟住嚟做乜嘢啊？做佢可以反轉頭嘅咩？一齊入嚟就一齊出去。一個知道做錯嘢嘅人，我咪應該原諒佢啊！ Dan setelah kejadian tersebut, tingkat kerjasama mereka malah bertambah. Dan karena kekompakan tim D menjadi tim yang sangat menonjol perubahannya dibandingkan dengan tim yang lainnya. Hingga pada akhirnya mereka ditugaskan untuk berlatih melawan teroris di sebuah perkumpulan kontainer. Di sini mereka dituntut untuk mendapatkan skor tertinggi agar bisa lolos dalam tes. Tim A dan tim D akhirnya ditugaskan dalam misi tersebut. Awalnya, tim A melakukan tugas tersebut dengan sempurna dengan menembak beberapa target tembak dengan titik sempurna. Sementara itu, tim D bertemu dengan target anak-anak dan berusaha untuk membebaskan mereka semua dari penculikan teroris. Ternyata itu bukanlah misi dari pelatihan, melainkan kejadian penculikan. Para penculik menggunakan senjata asli sedangkan tim D hanya menggunakan senjata palsu. 咁仲唔快啲攞翻條心？ Awalnya mereka bisa menghadapi kawanan penculik tersebut, tapi lama-kelamaan mereka kewalahan karena hanya menggunakan senjata palsu dan dibekali kemampuan seperti latihan-latihan sederhana saja. Tim D pun melapor pada guru mereka dan segera melapor kepada polisi atas kejadian tersebut. Di ambang kegagalan misi tersebut, akhirnya bala bantuan pun tiba dan para penjahat pun akhirnya bisa dihabisi oleh beberapa polisi. Tentu saja tim D sangat shock dengan kejadian tersebut, apalagi
lagi, pacar Kate pun malah memarahi mereka karena tidak taat misi, karena status mereka masih berlatih. 你喺度搞乜嘢啊？最基本嘅責任你都唔識，你哋一個二個做緊乜嘢啊？玩 cosplay 啊？你唔好以為着上 uniform 就可以做警察咁簡單啊！ Tim D pun akhirnya dibubarkan karena hal tersebut dan membuat salah satu sandera hampir mati. Tapi di sini ternyata salah satu anggota tim D ada yang ibunya salah satu korban yang meninggal dalam misi bersama Madam Fong, yaitu Macy, yang sebelumnya pernah mengacak-ngacak ruangan Madam Fong. 我知道你好嬲我，想向我報仇，但係你唔好侮辱霸王花，我冇做對唔住你媽咪嘅事。 Setelah dibubarkan, mereka pun akhirnya pulang. Di dalam kesedihan, mereka bertemu dengan Tuan Wong dan menawarkan mereka untuk bergabung di CS, yaitu anggota khusus anti-teroris atau disebut Counter-Strike. Ternyata, mereka bergabung di tim yang sama dengan tim yang diketuai oleh Madam Fong dulu yang merupakan anggota CS di generasi awal. 我認得呢張相啊，我喺 Madam 方間房度見過㗎。佢哋就係20年前嘅霸王花，呢一個就係你哋嘅 Madam 方。20年前嗰次任務就係佢第一次做隊長。 Fa pun akhirnya bisa membalaskan dendam ibunya yang telah meninggal di tangan teroris tersebut. Dan mereka pun akhirnya terbang ke Malaysia untuk menyelesaikan misi tersebut. Di dalam perjalanan, Tuan Wong malah disuruh untuk membawakan barang-barang milik mereka berenam. Dan tinggallah mereka di salah satu ruang kos-kosan untuk membuat rencana untuk mengalahkan musuh mereka. Singkat cerita, mereka pun akhirnya berkumpul setelah mendapatkan informasi dan senjata. Pakaian mereka sangat seksi. Dan misi mereka dilakukan di sebuah tempat hiburan malam yang dekat dengan Menara Petronas. Awalnya, misi mereka terlihat sangat lancar, hingga pada akhirnya tiba-tiba saja Ling Ling diambil oleh seseorang yang ia panggil presiden yang merupakan petinggi gangster tersebut. Hingga pada akhirnya ia diculik dan disandera di sebuah kapal. Tentu saja teman-teman tim D yang lain merasa cemas karena kehilangan Ling Ling. Di dalam penyanderaan, Ling Ling berhasil membuka pintu dengan ilmu yang telah ia terima di camp pelatihan. Ling Ling pun juga mengetahui rahasia dan tujuan geng tersebut. Apalagi ia juga melihat wajah Mr. Presiden tanpa menggunakan topeng. 我哋改造嘅病毒比 H5N1 傳得更快、更致命。聽日各位自願犧牲嘅戰士，我一直喺度假扮佢，我要為爸爸報仇。 Memiliki rahasia tersebut, tentu saja ia kabur dan segera mencari teman-temannya yang lain. Dengan kedinginan karena berenang dan bajunya basah, akhirnya teman-teman Ling Ling pun menemukan dirinya. Tapi di sini pasukan Mr. Presiden pun mengetahui keberadaan mereka semua dan menembaki mereka dengan menggunakan senjata laras panjang. Para pasukan tim D pun membalas tembakan tersebut hingga saat pertempuran itu terjadi secara tidak disangka, Hani menerima tembakan tepat di leher bagian bawah. Hani pun akhirnya meninggal dalam misi. 喂，你知唔知放學啊？ Di sini, polisi tiba-tiba saja datang ke markas mereka setelah pertempuran tersebut. Bukannya menerima kabar baik, ternyata mereka mendapatkan fakta bahwa Tuan Wong selama ini telah dipecat 20 tahun lalu. Dan komandan pasukan khusus wanita sekarang dipegang oleh Madam Fong. Ternyata Tuan Wong bertujuan untuk membalas dendamkan kematian anggotanya di 20 tahun lalu. Dan oleh sebab itu, ia meminta bantuan tim D untuk melakukan misi tersebut. Di dalam mobil yang diisi oleh tim A dan tim D pun saling berdebat. Tim D berusaha meyakinkan tim A yang saat ini telah menjadi pasukan khusus untuk menangkap presiden karena Ling Ling telah mengetahui sebenarnya wajah dan tujuan geng tersebut. Ada salah satu anggota tim A yang membantu tim D untuk kabur agar bisa menyelesaikan misi tersebut. Ternyata selama ini segala sesuatu sudah direncanakan oleh Madam Fong dan Madam Fong sendirilah yang ingin menjalani misi tersebut dengan meminta senjata untuk bergabung dengan tim D. Pertempuran pun berlanjut di sebuah bandara dan terjadilah adu tembak dan Sandra pun berhasil dibawa oleh The President. Di sini pertempuran juga mengakibatkan polisi pacar Kate hingga bahu kanannya tertembak. Kate pun merasa frustasi tapi mau tak mau ia harus menolong temannya yang lain. Di tempat lain, Ling Ling pun beraksi dan menemukan Madam Fong tertembak. Walaupun terluka, Madam Fong menyuruh Ling Ling untuk menolong rekannya yang lain. Seluruh tim D pun berjuang satu sama lain untuk berhasil membunuh anggota geng satu persatu. Pertempuran mereka berlanjut sampai di sebuah sungai dan hanya tersisa bos mereka yaitu presiden beserta anggotanya.
Di adegan terakhir, Ling Ling pun bisa membalas dendam untuk ibunya yang telah meninggal. Tapi karena ingat ucapan Madame Fong, ia pun tidak bisa membunuh penjahat tersebut. Di akhir film, mereka akhirnya diterima menjadi pasukan khusus perempuan. Tapi di sini mereka hanya berlima karena sebelumnya Hani telah gugur dalam perang. Walaupun begitu, mereka terlihat sangat senang karena tujuan mereka akhirnya telah tercapai. Pak Camat jadi agen dan film pun tamat.